Saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kita semua tetap dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang kasih-Nya, kemurahan-Nya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah untuk setiap orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepadanya. Sekalipun ada tekanan, ada masalah, ada persoalan yang sedang kita alami, tetap kita percaya bahwa setiap orang yang mengasihi Dia, setiap orang yang hidup dalam kebenarannya, setiap orang yang senantiasa ada dalam kasih setia Tuhan, apalagi menjauhi kejahatan, hidup dalam takut akan Tuhan, pasti dia akan mengalami kemenangan yang besar dari Tuhan Yesus. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Kita melihat kebenaran firman Tuhan sedang membawa kita kepada satu pemahaman. Ketika kita menjadi miliknya, ketika kita menjadi kepunyaannya, firman Allah adalah ya dan amin untuk kita semua. Kita tahu bersama-sama bahwa Israel adalah generasi sesudah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tiga tokoh rohani yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Masa-masa yang sulit sekalipun, mereka tetap ingat akan kebaikan Tuhan dan manfaat dari setiap orang yang senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Inilah generasi mereka. Alkitab berkata, generasi Israel yang tinggal di Mesir mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat luar biasa, mendapatkan tekanan yang luar biasa. Namun ada yang menarik di sini, firman Allah berkata, semakin mereka ditekan, semakin mereka mengalami ujian yang luar biasa. Menariknya di sini adalah justru semakin mereka berkembang. Kita lihat dimulai dari 70 orang berangkat menuju Mesir di bawah pimpinan Yakub yang sudah usia tua, bertemu dengan sang anak yang bernama Yusuf. Luar biasa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham adalah ya dan amin. Keturunanmu akan menjadi satu bangsa yang besar. Sampai-sampai Tuhan pertaruhkan, lihatlah bintang di atas. Seperti itulah banyaknya keturunanmu nanti. Itu kata Tuhan kepada Abraham yang disebut bapa segala orang beriman. Dan itu turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, yang melahirkan satu bangsa yang membuat orang di sekitarnya ketakutan luar biasa.
Kita lihat di sini. Firman Allah berkata dari pasal-pasal sebelumnya, 70 orang ketika mereka sampai di tanah Mesir. Namun atas kemurahan Tuhan, atas janji Tuhan, kita lihat dalam ayat yang ke-7 pasal yang sama, Keluaran pasal 1. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Kalau tadi berangkat dengan 70 jiwa menuju Mesir, tapi sekarang firman Allah berkata menjadi jumlah yang sangat banyak. Bahkan Alkitab berkata di sini bahwa sampai jumlah mereka menjadi jumlah yang sangat banyak. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang banyaknya. Oh, percayalah, janji Tuhan adalah ya dan amin bagi setiap orang yang senantiasa berharap, bersandar kepada Dia. Tatkala ada tekanan, tatkala ada masalah, jangan menjadi mudah putus asa, tetapi tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk orang-orang yang takut akan Dia, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi mereka yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita lihat firman Allah berkata, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu atau yang dimaksud dengan Mesir dipenuhi dengan orang Israel. Luar biasa. Satu cara Tuhan memelihara umatnya ketika umatnya memiliki generasi yang takut akan Tuhan. Ketika generasi, sekali lagi, generasi yang benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan, generasi yang benar-benar mengasihi Tuhan, itulah generasi yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat bersama ketika berganti kepemimpinan, firman Allah berkata orang Israel mengalami tekanan yang luar biasa. Ketika seorang raja di Mesir tutup usia dan muncullah seorang pemimpin di Mesir yang tidak mengenal tentang siapa itu Yusuf. Dilupakan. Yusuf dilupakan oleh pemimpin Mesir. Tapi Israel tidak melupakan kepunyaannya. Kita lihat makin ditekan. Alkitab berkata makin justru orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi kebingungan, menjadi terheran-heran. Kenapa? Aneh, anak-anak Tuhan tetap tersenyum ketika dia dibenci. Anak-anak Tuhan tetap mengasihi sekalipun dia dimusuhi. Anak-anak Tuhan tetap mengampuni sekalipun tidak diampuni, tapi dia tetap mengampuni sesama. Itulah kebenaran, itulah kehidupan orang yang ada dalam garis keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata sampai pemimpin Mesir mencari daya dan upaya untuk membumi anguskan yang bernama Israel.
Dia menyuruh para bidan-bidan yang tinggal di Mesir untuk melihat setiap orang-orang Israel yang lahir, khususnya yang laki-laki, dia harus dibinasakan. Tapi Tuhan tahu cara memelihara umatnya. Tuhan mengirim para bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengirim para bidan-bidan Mesir yang takut akan Tuhan. Sekalipun Mesir dipenuhi dengan berhala, dipenuhi dengan penyembahan berhala, tapi Tuhan khususkan orang-orang Mesir, khususnya para bidan, Sipra dan Puah, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka membiarkan orang Israel, ibu-ibu yang ada di Israel, ketika melahirkan anak laki-laki, mereka membiarkan hidup. Dan Alkitab berkata, ketika mereka melakukan itu kepada kepunyaan Tuhan, Tuhan berkata, firman Allah berkata, Tuhan membuat para bidan ini berumah tangga. Kenapa? Karena dia ada di sekitar orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat ayat ini. Dalam ayat selanjutnya, ayat 19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Lihat, kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Lihat, ada tekanan, tapi Tuhan yang mengangkat. Mari, setiap persoalan yang kita hadapi, lihatlah dengan senyum kemenangan setiap orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Tidak pernah berubah kesetiaannya, karena Tuhan tidak pernah berubah kesetiaannya kepada kita. Demikian juga kita. Mari berusahalah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan berubah kesetiaan kita, jangan berubah semangat kita, jangan berubah gairah kita. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada masalah, percayalah Tuhan selalu ada untuk setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka dengan pertolongan, dengan penyertaan Tuhan, orang yang ada di sekitar kita akan mengakui bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Tuhan yang hidup, yang mengasihi setiap orang yang tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.